Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan mention anime lagi yang jadi anime favorit gue di musim Spring 2024 adalah Kaiju Number 8. Jadi ya, episode kemarin bener-bener best banget karena selain Hoshina dan Mina ini mengalahkan Number 10 gitu kan. Tapi di sini akhirnya si Kafka bener-bener nge-spill atau nge-reveal Max-nya atau nge-reveal identitinya kalau selama ini emang dialah kayak number 8 gitu kan, dan membuat akhirnya dia tertangkap. Jadi makanya gue pengen tahu nih bagaimana reaksi ya, terutama si Hoshina sih. Gue penasaran sih. Kalau Mina udah pasti no hope ya, jadi udah anggapannya setengah hati dia mungkin beranggapan kalau gue nggak percaya kalau itu ternyata Kafka. Tapi di sisi lain dia juga emang harus profesional gitu kan sebagai komandan gitu kan. Nah, gue pengen tahu nih apakah nanti si Hoshina bakal bener-bener nyelamatin nasib dari si Kafka itu sendiri. Ulang aja, gue pengen tahu. Dan ini udah siap nunggu bagaimana lagi langsung ke episode terbaru dari Kaiju number 8. Let's go. Oke, nunggu belum lagi langsung ke episode terbaru dari Kaiju number 8. Let's go ya, kita lihat apakah Kafka bakal dihukum, dicabut, atau mungkin eh, bakal dikeluarin. Ya gue nggak tahu lah bahasanya nanti bagaimana kan menanggapinya. Let's go. Respon yang normal. Di para ini ya, para atasannya ya. Hmm, iya sih, bener sih. Semua berjalan begitu sih. Shinomiya Isao. Shinomiya Isao. Berarti bapaknya si Kikoru, men. Ya, bapaknya Kikoru. Iya, yeah, bapaknya Kikoru ya. Kayak gue pun belum nge-spill bapaknya Kikoru deh. Cuma diliatin kalau cerita doang kan. Kalau uh, sempat ada bukan konflik sih, kayak ketidakkecocokan gitu kan terhadap bapaknya yang emang pengennya perfect banget gitu kan. Dan pastinya gitu kan menjaga nama baik Shinomiya gitu kan. Wah gila sih, pasti perasaan temennya nih antara nggak percaya, sakit hati, bingung. Bingung sih, lebih ke bingung sih. Lu bakal membela lu sebagai Kafka atau membela lu sebagai uh, Kaiju gitu kan. Nah, itu ya, kalau Reno sih udah pasti akan membela sebagai Kafka sih. Mungkin Shinomiya juga begitu. Emang paling paling hal paling normal di sini tuh emang ketika kaiju ditangkap jadi senjata, senjata biologis sebenarnya. Iya.
Oke, berarti Yoshina tetap apa namanya, memposisikan dia sebagai wakil ya. Jadi ya normal aja sih. Nggak tahu dibawa kemana. Oh, diasingkan ya. Oh, enggak lah, pasti mereka bingung dan harus profesional. Let's go. Let's go. Let's go Reno. Wow, akhirnya face to face kan ngomong berdua. Hmm. Ush. Langsung, langsung dor. Langsung dor omongannya. Oke. Jawabannya adalah mungkin ada. Wis. Ih, ada. Lu berhasil lah. Come on Kafka. Ah, gila sih. Baper sih, baper sih, baper sih. Baper sih. Enggak, bukan. Kagak. Kamu salah, botak. Kamu salah, botak. Rosina lebih paham dibanding kamu gitu. 29, 30. Buset. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena kan mereka kan cuman ini kan, cuman ada ibaratnya ada inilah, ada aturannya, ada rulesnya lah gitu kan. Jadi ya gue nggak bisa membenci mereka juga gitu kan, yang membiarkan si Kafka ketangkap gitu. Iya.
Tidak tahu. Mm-mm. Oke. Ngomong ke bapak, bapak kamu salah. Ngomong ke bapak, pak kamu salah pak. Ibu ini tidak bersalah. Hmm. Wis. What? Woi. Nggak, tak dulu. Ini kemungkinan bisa bisa keliru nih. Jangan-jangan yang dimaksud Kaiju 9 kali. Tapi nggak tahu juga sih, bro. Gue nggak bisa memprediksi juga sih. Apa yang bener 8 apa 9 gitu kan. Ya. Hmm. Mm-mm. Oke. Hmm. Oh, nyambung. Buset. Kalau Reno mungkin akan berpikir lain gitu kan.
Hmm. Wis. Gak ada dusta di antara kita ya. Bahkan Aoi aja yang gue curigai, ternyata emang dia the best loh. Ya, kan? Bukan dicurigai sih, maksudnya yang paling dingin lah gitu. Oh, oke. Wih, bapaknya sih, bapaknya Kikoro nih, si direktur. Oh enggak. Enggak. Ini jebakan ini jebakan ini. Enggak, ini jebakan ini. Gua nggak ngerti apakah mau di nggak tahu. Ini kan, kan, bener kan? Sus anjir pasti mau di buset. Ngambil sampel darah, caranya begitu anjir. Apa yang keluar? Oh, shush. Betul, buset. Wah gila anjir. Wah gila anjir. Ngajak battle nih. Oh damn, tangannya hilang. Mending berubah sekalian aja Kafka. Ngabisin itu. Kesel anjir. Ada naik semua. Let's go. Wush. Wih, wih. Itu masih nahan loh. Belum fight back itu. Hmm. Hmm. Oh, gue udah keju ya.
Cocok sih, cocok sih sama karakternya sih, pantas makanya kelihatan kerasa kaijunya gitu, dari kaijunya kan. Ush. Oh. Uish, let's go. Ah, come on. Iya emang harus nih. Ini benar-benar harga diri lu nih rusak nih. Ah, kan keluar dah aura ini deh. Mm-mm. Jadi ini jadi benar-benar sekarang dikendalin banget nih sama Kaiju nih kan. Udah bukan mode hybrid lagi gitu kan. Udah full Kaiju nih kan. Wih. Wih. Next episode sih. Episode terakhir men, next episode men. Tapi gue pernah denger sih kalau ini bakal ada season 2-nya sih. Jadi kayak gue nggak perlu khawatir gitu kan untuk menunggu ya kan. Ya menunggu lebih lama mungkin pasti itu kan. Cuma kabarnya sih ada season 2 gitu kan. Jadi gua nggak perlu khawatir lah gitu. Untuk melihat lanjutan dari gue yakin pasti gantung ini. Ya, bokapnya Shinomiya, Isai Shinomiya gitu kan versus Kaiju number 8 atau versus si siapa Kafka gitu kan membuktikan Alkaga tidak bersalah gitu kan tapi justru malah ini malah jadi pertarungan anjir di antara mereka berdua. Where are you? Nobody, nobody, nobody. Can't you the way I do? Where are you? Nobody can you the way I do. Oke. Okay. Jadi gini men, jadi ya mungkin ada pro kontra ya. Ini pasti ada pro kontra gitu kan. Antara pandangan lu terhadap eh, siapa pandangan lu terhadap apa anggota pertahanan gitu kan atau misalnya cost defensif dengan biro netralisasi. Jadi yang terjadi tuh begini. Jadi yang terjadi si Kafka itu kan ditaruh ke biro netralisasi dan pertahanan juga tidak bisa atau dibilang dari korps pertahanan juga nggak bisa berbuat banyak gitu kan untuk setidaknya ya kan eh, mencegah agar Kafka itu tidak dihukum gitu kan. Tapi yang terjadi ya memang yang namanya atasan ya. Jadi nggak bisa kita maksudnya mereka tuh juga nggak bisa berbuat banyak gitu kan. Jadi akhirnya si Kafka tetap dikasih ke biro netralisasi dan dianggap tetap bersalah gitu kan karena statusnya sebagai kaiju. Nah, apapun yang bentuknya seperti kaiju itu pasti endingnya akan jadi senjata gitu kan. Nggak mungkin kok misalkan eh, nggak mungkin kok cuman hanya dikeluarin begitu aja gitu kan. Jadi memang endingnya menjadi senjata. Nah, terbukti apa yang dipakai sama tadi
si bapaknya Shinomiya atau Isak Shinomiya itu dia menggunakan bisa dibilang ya dulu bagian dari kaiju nomor 2 gitu kan, atau lebih tepatnya dari kaiju gitu kan, yang dimana kekuatan itu sangat sangat ini ya, sangat super lah gitu kan. Dan kebetulan emang yang dipakai sama si Isak sendiri atau bisa dibilang dipakai sama bokapnya Shinomiya ini cocok gitu kan sama dia. Jadi makanya yang dipakai senjata saat ini adalah si nomor 2 ini kayak gitu kan, untuk melawan si Kafka itu sendiri. Nah, pada saat yang sama gitu kan ternyata ya Kafka mencoba setidaknya akan tetap berada di mode manusia gitu kan, tapi ya kaiju number 8 atau bisa bilang ya dalam diri dia tetap dikuasai sama nomor 8 gitu kan, yang membuat akhirnya kehilangan kesadarannya gitu kan sebagai manusia. Jadi entahlah tadi apakah nanti tadi diteriakin sama si Shinomiya bakal langsung berhenti atau enggak ya gue nggak tahu. Tapi yang jelas karena tinggal 1 episode lagi, jadi mungkin pertarungan Shinomiya ini bakal akan terus berlanjut gitu kan, versus nomor 8 ini atau versus Hibino Kafka ini seperti itu. Jadi ya kalau gue pribadi sih nggak terlalu ngambil pusing ya, jadi kayak gue nggak terlalu benci banget sama mereka nih yang pasrah banget gitu kan untuk kasih ke biro netralisasi. Itu emang udah ini sih kayak udah SOP-nya gitu. Jadi ya udah akhirnya karena mereka bukan siapa-siapa, mereka masih rendah gitu kan jabatan mereka gitu kan, jadi ya bisa ngasih ke, hanya bisa nyerahin Kafka ke sana gitu. Kalau misalkan posisinya mungkin Mina atau mungkin Hoshina yang berada di sana atau dinetalisasi, mungkin jawabannya bakal beda gitu. Mungkin jawabannya akan tetap membela Kafka gitu kan. Tapi balik lagi, ini orang-orang tua ini kadang agak batu gitu kan, dan tidak bisa menyaksikan apa yang terjadi pada saat Kafka ini menyamakan umat manusia gitu kan. Jadi ya udah, jadi anggapannya tetap kaiju is kaiju gitu kan. Jadi Hibino tetap kaiju kayak gitu. Jadi anggapannya dia akan tetap membunuh Kafka, dan Kafka tetap akan jadi senjata untuk mereka nanti kayak gitu. Ya udah, itu jadi gua, dan lo penasaran next episode seperti apa gitu kan. Dan seperti biasa untuk animasi good banget, jadi kayak gua tidak merasakan hal yang ganjal. Tapi ya itu sih, kalau lu jengkel sih gue juga lebih jengkel kalau di situasi yang seperti ini, jadi serba salah gitu kan. Jadi mereka juga nggak bisa berbuat banyak, tapi gue bisa pastiin 100% orang ada di course defensif mereka sama sekali tidak membenci Kafka. Mereka benar-benar ingin melindungi Kafka, dan mereka berusaha agar meyakinkan Kafka agar dia bisa kembali gitu kan, dan tidak dihukum sama biro netralisasi gitu. Ya udah, itu jadi gue yang pesan di komentar, kira anime summer ya, anime summer apa yang kalian ingin harus gue bahas. Jadi banyak banget ya main anime summer yang bagus-bagus, jadi lu pokoknya isi aja di komentar gitu kan, kira-kira apa sih yang kira-kira bagus gitu kan. Ya kalau kalian yang suka nonton gue gitu kan, mungkin kalian bisa isi kira-kira bang anime apa sih kira-kira anime yang cocok untuk lu nih gitu. Kalau lu kan emang suka romance nih ya, lu boleh lah kasih inilah gitu, jadi nggak apa-apa, silahkan gitu kan. Atau mungkin kalian punya anime yang favorit gitu kan di summer, boleh isi di komentar. Oke, jadi kita inilah kita akan menggeledah sama-sama gitu kan, anjay menggeledah ini bahasanya. Jadi kita akan review sama-sama gitu kan, kira-kira kalau misalkan emang ini oke, ya kan, episode-nya oke, gue bakal lanjut sampai end. Tapi kalau misalkan kira-kira wah ini gue kurang nih, mungkin gue kasih kesempatan episode 2. Wah gue masih kurang nih, gue bakal coba episode 3. Tapi kalau misalkan 3 episode terus ternyata masih dirasa udahlah gue kayaknya nggak sanggup nih gini-gini, berarti maaf aja gue nggak bisa bereaksi gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata 3 episode ada sedikit progres yang membuat gue tertarik untuk react sampai end, maka gue bakal react sampai end gitu, atau react sampai episode terakhir gitu. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal di like saja. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar lu tidak ketinggalan video dari gua, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan bye.